saya pertanyakan begini, beli perdebatan itu tidak sama, tidak searah. Bahkan Bapak itu berlarinya di sini. Yang saya pertanyakan di sini, yang pengakuan Bapak itu dari awalnya Tuhan itu adalah manusia. Tapi kalau kami jelas nyata bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyelamat karena manusia. Iya, Kudus pertanyaan saya loh Bang. 1 Timotius 6 ini nomor 16, ini siapa? Itu loh pertanyaan saya. Siapa itu Bang? Lagi angkanya Bang, 200 tapi kau ngaku ribu. Tuhan. Tidak ada di Islam itu Tuhan, manusia nggak ada. Lam yalid walam yulad. Tidak ada kaidah itu. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul adizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, tidak sama seperti makhluk, tidak sama seperti manusia. Sedangkan Anda mengaku Tuhan Anda manusia, padahal roh halus. Makanya saya jadikan sebagai filter untuk meloloskan Tuhan Anda dengan Tuhan saya, mana yang betul. Jangan menggunakan Quran, karena kalau menggunakan Al-Quran, sembahan Anda yang berupa roh itu nggak lolos. Maka saya menggunakan Bible. 1 Timotius 6 nomor 16. Bisa tidak sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu lolos sebagai syarat untuk menjadi Tuhan dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Bisa enggak? Tuhan yang Anda sebut Yesus Kristus lolos di situ, di dalil itu. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh kematian. Dia satu-satunya yang tersentuh, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus mati, Tuhanku tak mati. Tuhannya Yahudi tak mati. Di mana Tuhannya Yahudi tak mati? Dijelaskan di dalam Ulangan 32:39. Akulah Tuhan yang maha hidup dan maha mematikan. Dalam Al-Quran surah Yasin, dalam Al-Baqarah dijelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jelas itu. Sedangkan filternya 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Yohanes 19 nomor 30, Yesus mengecam anggur asam, lalu matilah dia. Tidak lolos dia. Mampus dia di situ, nggak cocok. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat di kota Daud. Lahirnya di dalam kandang domba, di atas palungan, terhampiri oleh manusia. Seorang pun tak pernah melihat dia. Lalu ibunya melihat bayinya. Lukas 11, kemudian Lukas 2 nomor 11. Apa yang terjadi di sana? Yesusnya dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus diikat di pohon, ditombak, ditampar, diludahi, diseret, ditelanjangin, dan digantung. Tek. Baginya lah hormat. Yesus diludahin, ditampar, diseret,
dan dikira sudah gila sama keluarganya. Jadi tak mungkin itu Yesus Cak Ayu, kuasanya yang kekal. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi bila yang Anda anggap itu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, mungkin saja itu bisa duduk di sana. Karena iblis itu tidak mati. Iblis itu tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat iblis, dan memang manusia tidak bisa melihat iblis. Tapi baginya hormat, dia gugur di sana. Kuasanya yang kekal juga gugur di sana, Cak Kangkung. Tidur. Ada cerita, ada orang belajar manjat pohon kelapa. Tingginya 6 meter. Naik dia kan, naik. Blak, 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 naik. Sampai ke atas, naik di puncak pohon kelapa itu, tengok ke bawah, tinggi banget. Kayak mana ceritanya ini mau turun? Gemetaran bitisnya. Oh, datang angin. Wah, ditiup-tiup lah itu pohon kelapa. Akhirnya pohon kelapanya goyang-goyang. Dia nekat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin turun tapi aku takut. Dadaku perih, betisku gemetaran. Bagaimana caranya supaya aku bisa turun? Akhirnya dia dapat ide. Caranya dia turun, dia balik ke rumahnya ambil tangga, pasang tangganya, habis itu dia turun. Masya Allah. Inilah yang terjadi dengan saudara. Anda mau turun dari komal ini, Anda malu. Mau tinggal entah mau ngomong apa. Asisten yang di belakangnya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau ngambil sarung sama bini masuk berdua di dalam sarung sembunyi. Oh mama. Jadi gitu ceritanya, nggak bisa turun dari pohon kelapa. Ada ide, dia pulang ke rumah ngambil tangga, pasang tangganya, baru turun. Selamatlah dia. Betul nggak, Bang? Bang. Idaman, kau tidur kah Idaman? Bangun. Betul, Bang, tidur ya? Dia pulang ngambil tangga, Bun. Masih hidup. Halo. Ya, gimana saudara? Oke lah Pak, kalau memang kayak gitu menurut Bapak, agama kami itu agama tersesat ataupun Yesus itu pengakuan Bapak adalah iblis. Mohon minta pengampunan lah Pak. Soalnya dari ajaran kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu kami adalah dapat berkah berlipat-lipat. Masya Allah. Soalnya bahwa Bapak itu Yesus itu adalah iblis. Kata Yesus, bukan kata bukan kata saya. Kata Yesus. Iblis tidak Yesus bisa yang dilihat, mengatakan, Pak. Iblis tidak bisa dilihat. Bapak sendiri yang bilang tadi. Karena manusia, Tuhan kami itu adalah dibentuk dari roh. Nah, iblis juga dari roh. Dibentuk dari roh, turun ke dalam bumi ini menjadi dosamu. Iya, iblis juga roh, Bang. Dosa-dosa Bedanya kita apa? semua yang ada di dalam bumi ini. Oh, nggak bisa dibantah sama kitabnya Yahudi. Iya, Bapak. Jadi kalau menurut Bapak itu agamamu yang paling benar, silakan Pak. Perjuangkan lagi Pak, yang lebih detailnya lagi Pak. Agama yang benar itu adalah Tapi agama Bapak Yesus, tadi, Bang. saya pertanyakan. Agama yang benar itu agamanya Yesus. Itu agama yang benar. Ya, cuma Tapi sayangnya Yesus agamanya bukan Kristen. Kristen ini agama yang dibentuk oleh Paulus di Antioquia pertama kali, Bang. Itu. Iya Bang, betul itu Bang. Tapi Bapak juga tahu kan, karena agama Bapak itu
tidak memperjelaskan seperti kayak gitu, Pak. Loh, saya kan tadi sudah menjelaskan kawan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu, Pak, pencipta Bapak langit dan sebagai bumi apa itu di tak. Muslim, Pak? Apa Ya. Ustadz, apa bagian apa Oh, Bapak bukan. di agama kita? Saya hanya umat biasa, saya hanya jemaat biasa. Tapi kalau di Kristen saya adalah penginjil Oh. jalanan. Iya. Masya Oh. Allah. Penginjil jalanan itu sebagai apa juga itu, Pak? Kayak bentuk Pak Ustadznya itu. Oh, kalau Nah, Ustadz kami kalau itu, di agama kami itu sebagai perhangir, Pak. oh, Kalau gitu di bahasa ya. Niasnya sineng, Sinengo, guru jemaat. Nah, sama seperti kayak gitu. apa itu bang? Nango, Di bahasa Nias, Pak. Sinango, singenge, Itu sebagai perhangir. perhanye. Kok banyak kali? Sinene, Perhanger. singenge, perhanger, perdede Itu- bukan? itu kan ya. suatu Kalau keajaiban. kalau perdede itu kan ini. Kristus. Bahasa itu semua dia tahu, Bang. Nah, itu buktinya bahwa Tuhan Yesus itu kami akui bahwa Tuhan kami itu betul. Betul apa? Semua bahasa dia itu mau Di mana dalilnya Jerman, mau Yesus? bahasa Jerman. Di mana dalilnya Yesus anak Maria mengetahui seluruh bahasa, Bang? Di mana dalilnya Yesus anak Maria mengetahui seluruh bahasa? Setahu saya yang mengakui dia maha kuasa Yang itu saya pertanyakan, diberi kuasa di dunia mengetahui seluruh bahasa itu iblis, Bang. Lukas 4 nomor 6. Bang, Kalau Bang Yesus Zakulu, Bang Zakulu, jangan jangan nangis Bang, Bang Zakulu. Lanjut. nggak nangis aku, Bu. Saya lebih detail lagi. Saya lebih saya ini sangat mau sharing sama Bapak ini biar supaya pun kalau memang betul agama Bapak itu yang lebih benar, saya bisa ngikut. Soalnya saya tahu bahwa dari Kristen ini tuh bahwasan berarti agama kami selama ini agama tersesat. Tapi kalau menurut saya bukan agama tersesat dan Yesus itu bukan iblis. Memang nyata, bukan hanya Kalau- fakta. Memang nyata. Yang datang kepada Paulus bukan manusia loh. Sedangkan yang datang kepada Maria itu adalah manusia. Coba, saudara, yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Berupa apa, Pak? Yang dilahirkan Maria itu Waktu itu sama Maria yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? berupa cahaya, kan? Mati meja. Yang dilahirkan oleh Maria itu manusia. Makanya didoakan itu. Gimana, Bang? Gimana? Makanya, Bang, di Iya. doa kami itu, di doa kami itu, aku dan Bapa dan Roh Hmm. Kudus, kami adalah hanya satu. Mati meja. Itu lebih Jadi detailnya, Bang, Anda ya? juga- Anda Atau satu Pak, dengan Bapak juga. Mati meja. Disembah juga nanti kawan kita sama Oten yang lain. Bang, yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan, Bang? Jelas manusia, Bang. Manusia. Dia Yang berupa-rupa, datang Bang. kepada Paulus, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Waktu datang dia itu, Bang, dia katakan sama Macet. Maria. Bukan Maria. Bukan Maria, Bang. Yang Nanti- saya tanya yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Bukan, Bang, bukan, Bang. Bukan. Yang datang kepada Maria bernama Yesus Kristus adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus bukan manusia. Sama nggak antara manusia dengan yang bukan manusia? Hah? Bang, sama nggak antara manusia dan yang bukan Nah, ini- manusia? Sama nggak? Hah? Bang? 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 Sama nggak Bukan antara manusia yang manusia? datang sama Ibu Maria.
Waduh, jadi yang keluar jadi bayi itu bukan manusia. Itu yang dikandung Ay- Maria. Itu yang dikandung Maria itu, Bang. Ya, yang dikandung Maria manusia atau bukan? Tahu? Manusia kan? Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus Ya. manusia atau bukan? Nanti ngasih datang. Bukan yang datang, Bang. Kalau yang datang. Ah. Kalau yang datang dia secara tiba-tiba. Itu Secara perbedaannya, tiba-tiba. Bang. Bahkan jelaskan ini ya. Bahkan sebenarnya datang Tuhan itu sama Maria, dia dinampakkan wujud betul cahaya, Bang. Bukan manusia. Enggak, Yesus Kristus yang kita bahas ini. Bahkan di Yesus Kristus yang datang kepada Maria ini manusia kan, yang keluar dari rahimnya Maria itu kan manusia, Bang. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia yang atau bukan? datang, Pak. Ya kan ada yang datang kepada Paulus Yang ketika dikandung ke dia Damsyik. manusia. Masa mana ada kemudian Yang Paulus datang mengandung? sama dia itu Yang datang kepada Paulus Pak, kalau bukan menurut manusia. Bapak itu agama Ngakunya Yesus Kristus tapi bukan manusia. Berarti oknum yang berbeda dong. Karena yang datang kepada Maria itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Meskipun namanya sama, tetapi oknumnya berbeda. So Yesus. Begitu kawan. Jadi Yesus manusia dan Yesus yang bukan manusia adalah dua pribadi yang berbeda. Satu adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel yang adalah manusia. Satunya adalah penguasa dunia, penguasa maut, penguasa alam maut bernama Yesus Kristus yang bukan manusia. Nah, sekarang Kristen berdiri di mana? Kristen berdiri kepada penguasa maut, yaitu Yesus Kristus. Yang oleh Yesus yang manusia katakan bahwa hati-hatilah, waspadalah kepada penyesat bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Gitu. Final itu ya, Bang ya. Kalau memang menurut Bapak itu yang lebih baik, ya Itu kayak bukan perkataan menurut Bapak saya. tadi. Itu menurut Yesus, kawan. Bukan menurut saya. Oh, menurut Yesus. Kalau Yesus Iya. tidak ada pengakuannya seperti kayak itu, Bang. Ada, coba Anda baca. Coba Anda baca Matius 20. Coba Anda baca. Coba baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba Anda baca. Saya ingin dengar. Silakan. Matius 24. Matius berapa, Bang? Matius 24 nomor 5 dan nomor 4. Matius 24 ayatnya, Bang? 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Iya. Baca yang keras, Bang. Bentar dulu. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Silakan dibaca. Mana dia ini? Oh. Jawab Yesus. Gini, Bang ya. Jawab Yesus mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Betul. Waspadalah. Waspadalah. Iya, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu. Sampai nomor 5, Bang ya. Ya. Sebab orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Sia, dan mereka akan menyelamatkan orang. Menyesatkan, Bang. Aduh, rusak mesinnya rusak. Mesinnya rusak ini, turun mesin ini. Tapi pemahamannya, Bang, dia saya jelas. Soalnya Abang pun Waspadalah. Dengar dulu, Bang. Kata Yesus kepada. Ya, silakan.
Saya jelaskan ini. Ya. Contohlah abang seandainya kan, abang berupa Ya. Yesus dan terbawa-bawa nama abang itu Yesus. Dia ya sama sekali kan abang kan tidak diakui. Kita berjejernya di Alkitab bang. Berjejer. Bahwa Tuhan Yesus itu kita berapa validnya bang di Alkitab? Oh, bersalibkan ke Alkitab. Ya, terus? Bukan bersalibkan. Tapi Noah, mesinnya rusak. Mesin HP-nya rusak, Bang. Lebih detailnya bang, kalau memang menurut abang di agama abang itu lebih bagus dan lebih di Nabi Muhammad itu penyelamat, tapi kenapa saya pertanyakan kenapa apa artinya sholat tiap waktu itu? Saya pertanyakan itu bang. Lebih detailnya apa artinya sholat di tiap Sholat waktu? itu adalah cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Caranya, sebagaimana Yesus, Matius 26 nomor 39, Yesus berdiri, mengangkat tangan, lalu sujud, lalu berdoa kepada yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Itu yang kami lakukan. Oh berarti bahwa Bapak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mana ada Tuhan? Loh, Yesus itu di dalam Matius 26, waduh, pabriknya rusak atau mesinnya ini yang kacau. Rusak memang kabelnya. Putus Mesinnya kabelmu, rusak, Bang. Bang. Mesinnya rusak, mesin HP-nya rusak. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud berdoa, sholat dia menyembah kepada Allah. Oh. Coba Anda baca Matius 26 nomor 39. Yesus ngapain di situ? Coba baca dulu sekali lagi, Bang. Sebelum kita masak. Silakan. jauh pertanyaan. Percuma saya baca bang. Kalau seandainya Bapak tidak bisa menjawabnya percuma. Soalnya hanya mengotorin Alkitab. Bah, mengotorin sekali aja, Bang, please. Aku rindu pingin mendengarkan apa yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 39. Pingin kali aku mendengarkan. Banggalah Anda, saya seorang Muslim ingin mendengarkan isi dari kitab Anda. Coba Anda bacakan Matius 26 nomor 39. Please. Kan bisa Bapak baca kan? Anda lah yang baca karena itu adalah kitab saudara. Silakan. Percuma aku yang baca Pak. Kalau memang Baca aja, Bang. Yang lebih Baca. detailnya penonton kita lebih banyak lagi. Ya udah, kalau begitu saya yang baca boleh? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Saya baca ya, Bang ya. Di dalam kitab saudara Matius 26 itu diterangkan begini. Maka ia maju sedikit, lalu Yesus sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Pertanyaannya muncul kemudian. Yesus sujud dan berdoa untuk membuktikan dirinya ini Tuhan, atau membuktikan dirinya adalah hamba Tuhan. Jawab. Jawab, Bang. Jantung abang aman kan? Masih aman? Bang? Jantungnya masih aman? Aman, Alhamdulillah. Pertanyaan saya, ketika Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan, itu dia sedang ingin membuktikan kalau dia itu hamba Tuhan, atau dia ingin membuktikan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Silakan Anda jawab. Waktu Anda 5 jam dari sekarang. Silakan. Saya jawab Bang lebih detailnya. Makanya saya kasih tadi sama Abang bahwa di doa kami, makanya perkataannya di situ ada aku dan Bapa dan Roh hanya satu. Bukan itu, Bang. Ini yang saya tanya, Matius 26 Ya memang begitu. di 39.
Yesus Jawaban berdoa. Yesus sujud untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Silakan Bang, jawab. Yang jujur dong. Silakan. Bang. Bang. Maka Yesus maju sedikit. Lalu Yesus sujud dan Yesus berdoa. Lantunan doanya, ya Bapa, ya Ilah, ya Eli, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Muncul pertanyaan, Yesus berdoa, Yesus sujud untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan. Silakan. Gini Bang, kalau Yesus itu jelasnya karena di dunia ini dulu kan penuh dengan dosa. Gini ya Bang, wangi mapet diisiku sedih kulang lu. Yang saya tanya, di situ Yesus sedang ingin membuktikan dia sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Gini Bang ya, lebih detailnya bisa saya jawab Bang. Satu kata dua kata. Marusa. Seketika aja. Bisa juga dia bawa wawasan kayak Bapak lah seandainya sekarang ini. Kayak Abang lah kan. Cakarut lu Indonesia. Seperti kayak gitu Bang. Potennya begini ya pasti nggak semangat lah Gurunda. Gak ada ilmu kesian. Bagaimana mesinnya rusak? Jadi Bang Da, kalau kita tanya ketuhanan Yesus, Kristen ini selalu menjawab gini, jadi gini, begono. Itu gimana Bang? Kenapa bisa demikian Bang? Begini nasib menyembah makhluk kemana-mana, kepalanya bocor, tak ada yang bisa menjawab. Hati sedih, jasad tambum, otak kerdil. Hati sedih, mulut besar, otak kecil. Begini nasib menyembah makhluk, lain tertulis, lain diimani, neraka pasti tempat kembali. Ulala. Kalau memang kayak gitu menurut Bapak, yang lebih baik agama yang ditanya itu kenapa tuh ketika dia Tuhanmu sujud Bang, apa dia posisi Tuhan atau dia hamba? Itu dijawab Bang. Ayolah. Ayo Bang. Bunda, saya pun Bang. bukan pendeta. Saya hanya sebagai orang biasa. Alasanmu Bang. Ya, memang cuman pendeta aja yang dimasukkan ke neraka, ya jemaatnya juga yang cuman asal ikut-ikut doang Bang. Mungkin saja kan karena saya kurang paham, tahu juga kan. Iya. Ya, saya kan hanya sharing. Hanya mempertanyakan juga. Betul Bang, betul. Makanya saya bernyanyi Bang, makanya saya aja tadi pun belum untuk menghibur. Pertanyaan saya juga tadi masih belum ada dijawab. Dilarikan ke terjemahan yang lain. Gitu juga Bang. Iya. Oke lah Bang, saling kita juga Bapak pun saling biar meningkat Bapak belajar lagi yang lebih baik kan itu. Aku pun biar lebih belajar lagi yang lebih giat lagi agama saya kan gitu. Yang Bapak menurut aku yang lebih baik. Jadi izin Bang. Iya. Bang, izin. Bang Sakulu,
Nanti tanya ke pendetamu ya, Pak Pendeta, kenapa sih di Matius 26:39 Yesus sujud? Tanya ya Bang ya, Bang Sakulu ya. Boleh Bang ya, tanya. Oke, saya Kalau kau Oke, Ya, satu lagi dari saya Bang, izin Bang. Satu lagi Bang. Jawabannya nanti Izin. kasih tahu Iya, saya Bang. DM Ibu ya. Oke. Oh ya, dari saya Bang, izin Bang satu pertanyaan Bang. Apakah benar Pak, Bang? gini juga. Bang, Ah. satu-satu aja Bang. Pertanyaan Ya itu titip aja Bang, titip sama pendetanya. Apakah keselamatan Kristen itu? Pak Kiai. Iya. Iya Bang, sebentar aja Bang. Catat Bang ya. Apakah surganya Kristen itu sehingga mereka mendapatkan surga itu harus membunuh Tuhan baru Wah, bisa dapat tidak surga? ada- Tidak ada seperti kayak gitu Bangku. Loh, yang percaya dengan kematian Yesus sebagai Tuhan siapa Bang? Hah? Yang percaya dengan kematian Yesus yang dia itu adalah Tuhan itu siapa? Saya pribadi Bang yang percaya.